Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan pasti ada hikmahnya karena Islam itu penuh cinta. Nah, permasalahan kita hari ini adalah tentang saudara ipar nih. Iya. Yang emang nakal, badek, dibilangin susah. Bagaimana solusinya? Iya, nih pertanyaan Bunda tadi nih. Bunda Gimana Is. nih cara solusinya nih? Iya. Baik, Bun. Ya, silakan. Bunda. Iya. Hamdan Rabbin khasana bi Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Aw lam yastati bil lisani, aw lam yastati bi qalbi, wa huwa ad'aful iman." Sya'ala Mustafa Naimah, seorang ulama yang karismatik berada di Alexandria, Mesir mengatakan, barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah ia pertama dengan tangan. Apa tuh maksudnya? Dipukul, dicubit, dijewer. Tapi wahwa ad'aful iman, ternyata itu yang lebih lemah imannya. Karena apa? Di depan kita bisa omelin, iya dia nurut, di belakang dia ngelakuin hal yang sama. Betul betul? Betul. Kadang sama anak kita main embos aja, awas kalau kagak nurut. Mana kamera? Cocok nggak muka kita? Ya. Kadang ada yang begitu. Pertama coba kasih sapu. Neng perawan pagi-pagi pamali, kalau pagi-pagi masih berantakan aja. Nih kasih sapu suruh nyapu, kasih pelan suruh ngepel, kasih kantong belanjaan suruh belanja. Pertama aja dengan begitu. Awalam yastati, kalau emang nggak bisa juga bil lisan, ajak ke mall. Ke mall. Dia belanja deh ya. Ajak ngobrol, malu ngapa? Di rumah kakak ada ipar, udah mah lagi baru pengantin baru. Kita main repotin aja. Karena apa? Hati-hati. Yang namanya penyebab kerusakan dalam rumah tangga juga bisa terjadi karena ipar. Kata Rasul SAW, laisa minna, bukan golonganku. Laisa minna man khabbaba mar'ah ala zawjiha. Bukan golonganku orang yang mengganggu istri daripada suaminya, atau suami yang diganggu daripada istrinya. Makanya hati-hati, kita nasihati, jangan begitu. Boleh dah ngikut sama empoknya, ngikut sama abangnya, tapi tahu diri, bersihin, abis makan nyuci sendiri. Kalau ada jemuran belum diangkatin, angkatin. Kan kalau begitu mah enak, lega, jadi saling bantu. Betul apa betul? Yang ketiga, aulam yastati, kalau emang nggak bisa juga, biqalbih, doain anak biar lembut hatinya. Apalagi perempuan. Masa ya perempuan, susah-susahnya perempuan, ya Allah, buat pekerjaan rumah tangga nggak mau bantuin, betul nggak Bun? Ya, betul. Jadi mudah-mudahan dinasehatin ya, ini anak jangan diomelin baik, kasih nasihat yang baik. Karena apa? Di dalam Islam mengajarkan anak-anak itu ya sesuai dengan usianya. Usia 0 sampai 15 tahun mungkin dimanja, dibaikin ya. Tapi usia 10 tahun ke sana kalau emang nggak mau sholat, nggak mau nurut, diapain tuh? Pukul. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan pelajaran. Begitu Bun ya. Itu Bun. Ya. Bunda. Ya. Masih ada yang mau nanya gak tentang tema kita, iparku beban hidupku? Ayo silakan yang mau nanya. Oh ya, pojok. Boleh, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk ya suaranya ya. Kayak presenter. Punya radio nih kayaknya. Iya. Nama saya Devi dari Majelis Taklim Taiman Pasarbo. Taiman di mana tuh? Taiman Bang, udah 3 kali. lampu merah. Lampu merah belok kiri kayak itu Iya. belakang. Ya, baper dong Bun. Ya. Ya gini, pusing nih Bun, adik saya tuh baru aja nikah nih bulan kemarin. Terus tiba-tiba dia cerita katanya, aduh nih Kak, aduh nih teh pusing nih katanya gitu. Kenapa gitu? Ini nih besan ya, mama mertuanya tuh tiba-tiba datang ke rumahnya dia, terus bawa adik-adiknya segerombolan gitu sama ponakannya, rame. suruh tinggal di situ gitu. waduh. Terus adik saya juga bingung katanya, kok
besannya kenapa ya mertua aku ngirimin adik-adiknya ke situ gitu kan jadi bebannya dia padahal baru nikah, baru belajar membina rumah tangga gitu. Terus juga Ada ekonomi. harus iya mungkin dia juga bingung dengan gimana ya cara membiayai adik-adiknya itu gitu. Nah, dan menghadapi mertuanya juga yang main titip-titipin aja gitu. Jadi beban Ketetapan dia kan anak-anak adik ya, Bu. iparnya Iya. itu gitu. Nah, bagaimana ya Bun ya menghadapi situasi seperti itu gitu adik saya itu. Terima kasih itu Makasih aja. Bunda. Makasih, Bunda. Di lain pihak kalau ditolak nggak enak sama mertuanya Iya, ya. mana baru nikah lagi ya. Tuh, kakak kamu tuh baru kawin tuh sama orang kaya tuh sono rumahnya gede tuh, sono. Udah Ya tinggal sama dia aja. Gimana nih Bunda? Ini bingung juga nih ya, satu sisi baru nikah mau membina rumah tangga Bang Melki. Mau membina rumah tangga, mau mencoba lebih mandiri, mungkin kehidupannya dari nol ya, dari nol supaya nanti ketika ada produktif, ada penghasilan ditabung, kemudian bisa untuk kehidupan di kemudian hari. Tiba-tiba datanglah ipar, tiba-tiba datang ponakan yang akhirnya pasti sedikit banyak pasti akan mengganggu dalam kehidupan, betul apa enggak? mengganggu Nah, yang rencana. harus diperhatikan bahwasannya memang di dalam Islam ketika kita menikah dengan seseorang, kita menikah bukan kepada dirinya aja. Tapi kita menikah juga dengan keluarganya. Tapi ya juga bukan berarti kita harus memenuhi kebutuhannya. Bisa disampaikan baik-baik, kita kan baru menikah. Lagi-lagi sih Bang Melki kalau ada Komunikasi masalah itu komunikasi. Tidak ada solusi yang terbaik kecuali komunikasi. Jangan diem, jangan ngegerutu, akhirnya ngomong di belakang, kesel sendiri, badan jadi pada kurus. Waduh. Rumah tangga akan berbahaya. Kenapa? Karena harus ada keterbukaan, harus ada komunikasi. Sudah sangat pantas, sudah sangat baik kalau kita ini bisa menjaga komunikasi dengan pasangan. Sampaikanlah apa adanya. Dan tentu pasangan juga harus saling menghargai. Tentunya mengerti, memahami. Ya iya juga sih, baru nikah langsung diberikan beban. Ya. Nah, tapi ini subhanallah nih. Kenapa sih kalau kita membahas sedikit mengenai masalah ahli waris? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada kaum perempuan? Dan juga ketika dalam hukum waris, hukum faraid, itu kenapa laki-laki 2 bagian daripada ke kaum perempuan? Kenapa? Karena kaum laki-laki ini memiliki 4 tanggungan perempuan. Seorang laki-laki, seorang suami memiliki 4 tanggungan perempuan. Yang pertama ibunya. Meskipun dia sudah menikah, tapi dia tetap harus memenuhi kebutuhan dari ibunya. Tapi tentu yang kedua, istrinya. Cukupi kebutuhan istrinya. Yang ketiga, anak-anaknya. Dan yang keempat, saudara perempuannya. Jadi kalau seorang laki-laki punya saudara perempuan yang dalam kesusahan, berkewajiban laki-laki tersebut, abangnya tersebut memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saudara perempuannya. Tapi jangan juga menjadi beban berlebihan sehingga orang yang baru menikah akhirnya ketempuan Bang. Benar. Tekor ya Bun. Tekor. Jadi tentunya komunikasi, enggak sungkan kok seorang istri bisa bicara baik-baik kepada suami, komplain misalnya bahasa, bukan komplain ya, bahasanya kenapa sih ya begitu, kenapa siang begitu. Kita kan baru nikah 2 bulan, udah langsung datang, mungkin bisa dikomunikasikan akan mendapatkan solusi, mungkin kalau ada tempat lain bisa pindah tempat yang lain dulu. Benar. Gitu. Mau dibawa kemana hubungan? Masih langsung kenceng Bunda. banget. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita masih tentang saudara ipar. Kalau mau bertanya silakan. Dari Arohim Siapa juga yang bisa. mau baper? Silakan, siapa aja siapa? Oh iya, Bunda, Bunda. Yang pakai kerudung pink, kerudung Merah. merah. Bun merah Bun. Merah. Yang ada lonceng bros ya. Bros. Dan saya jam dinding. Teng, 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 Assalamualaikum teng. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper dong Bun. Iya. Nama saya Ibu Misri dari Majelis Taklim Taiman Pasar Rebo. Iya. Pertanyaan saya, Bun, di rumah saya tinggal sama adik ipar. Adik Adik ipar saya itu janda. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Iya. Terus sedangkan perekonomian kita itu pas-pasan. Dan kalau pas ini itu pas belanja gitu, umpamanya belanja, terus kalau nggak tak beliin ya saya nggak enak. Nggak enak, betul. Terus ya pasti harus beliin. Terus gitu itu saya kadang-kadang juga keberatan juga. Terus gimana ya solusinya Bun?
Baik Bunda, pertanyaannya bagus banget nih. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nanda, Bunda Lisa, abis ini kita jawabnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.